Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Pak Tony doakan semoga kita semuanya senantiasa mendapat perlindungan dari Allah, diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan maksimal, dengan semangat dan tentunya barokah. Allahumma amin. Ketemu lagi dengan saya Pak Tony dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini hari Senin tanggal 30 Agustus 2021. Seperti biasanya sebelum kita mulai pelajarannya, kita awali dengan berdoa, belajar terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, semuanya dengan membaca doa sebelum belajar. Semuanya sikap doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajarannya, silahkan siapkan alat tulis kalian dulu. Catat semua materi yang ada pada tayangan hari ini. Jangan lupa absennya ada di kolom komentar. Tidak perlu absen di grup khusus pelajaran pendidikan agama. Jadi langsung absen di kolom komentar pada video ini. Bab 3 kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Silahkan anak-anak ditulis semuanya. Asmaul Husna ini sebenarnya sudah dipelajari dari kelas 1, kelas 2 itu semuanya sudah. Jadi apa ya Asmaul Husna itu? Ada yang masih ingat? Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik dan indah bagi Allah. Asmaul Husna itu jumlahnya 99. Di antaranya yang kita bahas itu nanti hanya ada 2 dari 99 nama itu. Yaitu yang pertama Al-Ahad. Allah mempunyai sifat Al-Ahad dan Al-Wahhab. Itu akan kita bahas satu persatu. Sudah siap? Yang pertama Al-Ahad. Kita akan bahas dulu. Allah itu mempunyai nama dan mempunyai sifat Al-Ahad. Artinya apa, Pak? Al-Ahad itu artinya Allah itu Maha Esa, atau Allah itu satu. Jumlahnya Tuhan itu satu. Jadi yaitu Allah saja. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya adalah zat yang esa atau satu. Allah itu zat yang esa atau satu. Tiada atau tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan itu hanya satu. Pak, kalau Tuhan dua itu gimana? Ya alamnya akan rusak. Tuhan itu yang namanya Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Allah itu tidak punya anak. Loh Pak, sendirian? Iya, berdiri sendiri. Karena apa? Dalam menciptakan sesuatu Allah tidak butuh semuanya, tidak butuh makhluknya, tidak butuh malaikat, tidak butuh manusia, tidak butuh para nabi. Jadi Allah itu bisa berdiri sendiri. Kekuasaannya luar biasa. Allah menciptakan makhluknya, kita itu makhluk. Jadi manusia, tumbuhan, hewan itu makhluk. Kalau Allah itu khalik, pencipta. Kalau manusia, hewan, tumbuhan, jin, malaikat itu makhluk, orang yang diciptakan tanpa bantuan dari siapapun. Allah menciptakan makhluknya tanpa bantuan dari siapapun. Gak butuh Allah karena bisa melakukan sendiri. Oleh karena itu Allah mempunyai sifat qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Allah mampu dan bisa sendiri tanpa bantuan siapapun. Lanjut. Di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 Allah berfirman, Qul huwallahu ahad. Hafal surat ini? Hafal dong. Ini surat pendek kan? Qul huwallahu ahad. Artinya katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah. Huwallah ahadun, yaitu yang Maha Esa.
Allah itu satu. Kita dilarang untuk menyekutukan Allah karena perbuatan tersebut adalah dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah. Pak, menyekutukan itu apa? Menyekutukan itu menyembah selain Allah, menduakan Allah, berdoa kepada selain Allah. Contohnya ini, misalnya sampean ke dukun, itu salah satunya juga kalian berdoa kepada selain Allah. Kalian minta doa kepada dukun, itu sudah termasuk dosa besar. Nggak boleh. Misalnya ini, menyembah pohon, itu juga termasuk dosa besar. Dosa menyekutukan Allah itu tidak akan bisa diampuni oleh Allah. Itu dosa yang sangat besar. Maka dari itu jangan sekali-kali kalian nanti bisa diajak temanmu misalnya ke dukun, minta doa, Mbah doakan saya supaya saya bisa masuk SMP 1 lancar. Itu nggak boleh, dilarang. Karena itu termasuk perbuatan menyekutukan Allah. Allah sangat marah. Orang yang menyekutukan Allah itu disebut musyrik. Ini, orang ini, musyrik ini. Karena apa? Dia berdoa kepada selain Allah. Ini juga, orangnya ini namanya musyrik. Sedangkan perbuatannya itu syirik. Kamu ke dukun, perbuatanmu itu syirik. Nah, pelakunya itu namanya musyrik. Hampir sama kan? Tapi harus bisa membedakan. Orang ini, orangnya ini namanya musyrik. Nah, perbuatan menyembah pohon itu namanya perbuatan syirik. Orang ini juga, orang yang pakai baju hijau ini disebut musyrik. Perbuatannya dia datang ke dukun, orang pintar, untuk meramalkan nasibnya. Itu perbuatan syirik. Karena apa? Percaya kepada selain Allah, menduakan Allah. Ingat, ini dosa besar, hati-hati. Lanjut. Coba bayangkan yang akan terjadi jika ada dua Tuhan yang mengatur alam ini. Jika ada dua Tuhan, maka akan terjadi pertikaian. Jadi Tuhannya akan bertengkar dan ada perbedaan kesepakatan antara dua Tuhan tersebut. Kalau sudah bertikai Tuhan, maka alam ini pasti akan hancur. Karena nggak ada yang mengatur lagi. Maka yang hak, yang benar itu Tuhan hanya satu, yaitu yang berhak disembah hanyalah Allah. Seperti mobil, ini ada gambar mobil. Kalian lihat, sopirnya berapa mobil? Satu kan? Coba bayangkan, di sini juga ada sopir. Si A dan si B. Si A ingin ke Surabaya, si B ingin ke Kota Malang. Apa yang terjadi pada mobil itu? Hancur. Karena sopir itu harus satu. Kalau dua, ya nanti ada perbedaan pendapat. Mobil tersebut akan hancur. Maka ada kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Sekarang kita tahu siapa dan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah. Oleh karena itu, kita harus satu. Kira-kira apa? Iya, beribadah hanya kepada Allah. Apa tadi pelajaran yang kita bisa ambil? Yang kedua, tidak boleh menyekutukan Allah, karena itu salah satu dosa yang sangat besar dan tidak bisa diampuni oleh Allah. Oke, sekian hari ini anak-anak pelajarannya. Silahkan jangan lupa absen di kolom komentar sebagai bukti kalian sudah menonton video ini. Kita akhiri dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Tony. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.